Pernah kepikiran nggak sih, apakah waktu itu berjalan sama persis buat semua orang? Maksud saya, apakah 1 detik buat kamu yang lagi di rumah, itu sama panjangnya dengan 1 detik buat pendaki di puncak Gunung Everest? Nah, kali ini kita akan gali lebih dalam pertanyaan yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah, tapi ternyata ini adalah fakta sains yang sangat nyata. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apa iya waktu itu sama aja buat semua orang, dimanapun mereka berada di planet ini? Mungkin kamu langsung mikir, iya iyalah sama, tapi siap-siap ya karena jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Dan sebelum kamu mikir ini alur cerita film Hollywood, saya tegaskan lagi ya, ini bukan hayalan. Ini adalah ilmu pengetahuan yang beneran ada, bisa diukur, dan bahkan mempengaruhi kita semua setiap hari. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng. Kita akan mulai dengan sebuah ide yang mungkin akan sedikit mengguncang pemahaman kita soal waktu. Coba bayangkan jam di dinding kamu itu punya retakan super kecil yang nggak kelihatan, di mana setiap detiknya itu bergerak sedikit beda, tergantung di mana kamu berdiri di planet ini. Ini dia fakta intinya yang luar biasa. Kalau kamu lagi ada di puncak gunung, 1 detik yang kamu alami itu sebenarnya berlalu sedikit lebih cepat daripada 1 detik yang dialami teman kamu yang lagi di pantai. Ya, beneran, jam mereka berdetak dengan ritme yang sedikit berbeda. Waktu tidaklah sama untuk kalian berdua. Fenomena aneh ini punya nama keren, dilatasi waktu. Ini adalah prinsip dasar fisika dari Albert Einstein, yang intinya bilang kalau waktu itu sifatnya fleksibel, bisa melar, bisa juga menyusut. Nah, terus apa dong yang bikin waktu ini bisa melar dan menyusut seenaknya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalangnya. Ternyata ada 2 kekuatan besar di alam semesta yang jadi biang keladi di balik fenomena aneh ini, yang bisa membengkokkan realitas itu sendiri. Dan kedua biang keladi itu adalah gravitasi dan kecepatan. Anggap saja mereka berdua ini seperti penari yang terus-menerus menarik dan mendorong aliran waktu di sekitar kita. Inilah yang menciptakan perbedaan-perbedaan kecil di seluruh penjuru planet. Oke, kita bahas yang pertama dulu, gravitasi. Aturannya sebenarnya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Jadi, semakin kuat tarikan gravitasi di suatu tempat, Ya, semakin lambat juga waktu berjalan di sana. Makanya, karena di permukaan laut kita lebih dekat ke pusat massa bumi, gravitasi di sana sedikit lebih kuat, dan waktu pun berjalan sedikit lebih lambat. Sebaliknya, di puncak gunung, kamu sedikit lebih jauh, gravitasi lebih lemah, dan waktu berjalan sedikit lebih cepat. Coba deh, renungkan ini sebentar. Anggap saja, bumi itu nggak cuma menarik apel biar jatuh ke bawah, tapi juga menarik dan memperlambat jalinan waktu itu sendiri. Gila kan? Ini konsep yang benar-benar mengubah cara kita memandang alam semesta. Faktor kedua adalah kecepatan. Bayangin, bumi itu kayak komedi putar raksasa. Nah, orang yang ada di khatulistiwa, di bagian paling luar, itu bergeraknya jauh lebih cepat daripada orang yang ada di dekat kutub. Menurut teori relativitas, semakin cepat kamu bergerak, semakin lambat waktu berjalan untukmu. Jadi, ya, waktu di khatulistiwa itu sebenarnya berjalan sedikit lebih lambat. Oke, ini semua mungkin kedengarannya teori banget ya. Tapi, gimana kalau saya bilang buktinya ada di kantong atau tas kamu sekarang juga? Teknologi yang kita pakai sehari-hari itu sangat bergantung pada pemahaman kita soal fakta aneh ini. betul sekali. Sistem GPS di ponsel kamu itu nggak akan bisa berfungsi sama sekali tanpa memperhitungkan dilatasi waktu. Ini bukan lagi sekedar teori fisika yang rumit, tapi udah jadi bagian dari rekayasa praktis yang memandu kita setiap hari. Jadi, gini cara kerjanya. Satelit GPS itu kan ada di orbit yang tinggi banget, di mana tarikan gravitasi bumi lebih lemah. Nah, akibatnya, jam di satelit itu jalannya lebih cepat dari jam kita di bumi. Kalau dibiarin, perbedaan super kecil ini bakal numpuk dan jadi masalah besar. Makanya, para insinyur harus secara aktif memperlambat jam di satelit biar sinkron sama waktu di bumi. Seberapa besar sih kesalahannya? Tanpa koreksi ini, lokasi GPS kamu bakal meleset sekitar 10 km setiap hari. Bayangin, kamu bisa-bisa diarahkan ke kota yang salah. Jadi lain kali pakai peta di HP, ingat ya, kamu lagi pakai aplikasi langsung dari teori relativitas Einstein. Bukti paling kuatnya datang dari jam atom. Ini adalah alat pengukur waktu paling akurat yang pernah dibuat manusia. Para ilmuwan sengaja menaruh jam super presisi ini di berbagai ketinggian, dari permukaan laut sampai di dalam pesawat jet. Hasilnya selalu sama. Jam di tempat yang lebih tinggi itu detaknya terbukti lebih cepat. Ini bukan lagi spekulasi, ini adalah data yang nggak bisa dibantah. Sekarang, pertanyaan yang paling wajar adalah, kalau ini beneran terjadi, kok kita nggak ngerasain ya? Kenapa teman kamu yang tinggal di gunung nggak kelihatan menua lebih cepat dari kamu? Jawabannya ada di skala.
Buat kita manusia, efeknya itu super duper kecil, hampir nggak ada. Ibaratnya kayak mencoba merasakan satu butir pasir di pantai. Tapi buat teknologi presisi tinggi kayak GPS atau jaringan keuangan global, efek ini wah besar dan penting banget. Jadi poin utamanya ini, kita ngomongin perbedaan dalam nanodetik, sepersemiliar detik. Kecil banget, tapi di dunia yang digerakkan oleh teknologi, di mana nanodetik itu sangat berharga, tanpa memperhitungkan perbedaan kecil ini, banyak sistem yang kita andalkan setiap hari bisa-bisa gagal total. Nah, sebagai penutup, mari kita sedikit merenung. Memahami bahwa waktu itu nggak sama di mana-mana, itu bukan cuma soal sains yang keren. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang posisi kita di alam semesta ini. Saya suka banget kutipan ini. Mungkin waktu tidak pernah lambat atau cepat. Kitalah yang berada di tempat berbeda. Ini seakan membalikkan logikanya. Gimana kalau sebenarnya waktu itu konstan, tapi kitalah yang mengalami alirannya secara berbeda hanya karena posisi kita yang juga berbeda? Jadi, kesimpulannya, setiap kota, setiap gunung, setiap lembah di planet ini punya semacam detak jantung waktunya sendiri yang unik. Kita semua hidup di bumi yang sama, tapi kita semua menari ikuti irama waktu yang sedikit berbeda. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan menarik untuk dipikirkan. Kalau kamu bisa memilih, kamu lebih suka tinggal di mana? Di tempat yang waktunya berjalan sedikit lebih cepat, atau di tempat yang waktunya berjalan sedikit lebih lambat? Sebuah pemikiran untuk dibawa pulang kan?